You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, merindukan apa yang kami pelajari sore hari ini akan sungguh-sungguh menolong kami, khususnya menjalani pelayanan kami, baik sebagai pengurus, calon pengurus yang baru, dimanapun kami berada, baik waktu kami ada di sekolah, di tempat di Rokris di mana kami melayani, maupun di mana saja, mungkin kami di gereja, di dalam keluarga kami, dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh berdoa biarlah apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami boleh kami hidupi dengan sungguh-sungguh. Berkatilah kesempatan ini, baik dari firman yang akan kami pelajari, maupun juga dari interaksi di antara kami, kiranya menolong kami semakin menghayati pentingnya kami hidup berintegritas di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah zaman kami, di tengah-tengah lingkungan sekolah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore. Kita kembali akan belajar satu topik tentang integritas. Ini hal yang saya ingatkan kepada kita sebagai hal yang penting. Integritas, integrity. Ada yang tahu dari kata apa ini? Apa artinya? Utuh. Oke. Apa lagi? Ada tadi? Bulat. Nah, integral. Ya, tahu integral dong ya? Integral itu kan satu akar kata. Utuh, bulat. Jadi ya, utuh, bulat. Jadi ini bicara tentang hidup yang berintegritas, hidup yang utuh, hidup yang menyatu, hidup yang bulat, bukan hidup yang terpecah-pecah. Sederhana saja kalau kita bicara hidup yang berintegritas. Saya ingat ada satu buku yang pernah saya baca, sangat berkesan. Judulnya selain juga isinya, buku itu bicara begini. Who you are when no one's looking. Siapa kamu waktu tidak ada yang melihat? Sebenarnya itulah ukuran kesejatian diri kita. Kenapa? Kalau kita belajar sosiologi ada yang namanya manajemen impresi. Ada yang tahu itu? Apa itu manajemen impresi? Bahwa dalam relasi kita dengan orang lain, kita biasanya menunjukkan impresi tertentu. Kita menunjukkan sebuah kesan tertentu. Kita menggunakan topeng, kalau boleh dipakai istilah itu. Ada topeng-topeng yang kita pakai di depan anak Rokris. Kita pakai topeng-topeng kebaikan, topeng-topeng kerohanian. Tapi mungkin juga di wilayah yang lain bahwa kita kemudian pakai topeng-topeng yang lain. Nah, orang-orang yang tidak berintegritas itu mirip seperti bunglon. Bukan Bung Marlon ya, bunglon. Jadi dia akan mengikuti, dia tidak punya prinsip, dia tidak punya ketegasan. Tetapi dia akan mengikuti tempat di mana dia berada. Saya bukan berkata bahwa kita nggak boleh beradaptasi, tetapi kalau yang diadaptasikan adalah nilai-nilai yang kita pegang, nilai-nilai kebenaran yang kita pegang, kita sedang tidak berintegritas. Jadi orang yang berintegritas, ya dalam pengalaman hidup, kita pasti pernah tidak berintegritas, ataupun dalam kenyataan kita belum sempurna. Kalau biasanya buang sampah pada tempatnya, tapi nanti kalau kita sendiri makan, lagi nggak ada orang lihat, nggak ada yang lihat. Atau cara buangnya pelan-pelan dikucek-kucek gitu, pas jalan gitu ya. Adalah cara-cara di mana? Gue juga pernah, coy. Ada sisi-sisi kehidupan di mana kita hanya seolah-olah menjadi bukan kita pada saat-saat tertentu. Dan orang yang hidup dengan manajemen impresi yang seperti ini, pakai topeng-topeng, akan sangat-sangat munafik. Nah, orang yang berintegritas adalah orang yang hidup apa adanya. Pertama-tama terbuka di hadapan Tuhan dan terbuka di hadapan manusia. Jadi memang dalam banyak hal kita harus melihat bahwa kehidupan kita ini penuh dengan pergumulan, sehingga sangat penting kita belajar integritas agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen di jam-jam tertentu.
Tidak jadi orang Kristen di hari-hari tertentu. Wah, hari Rokris, PSS gitu ya. Wah, rohani. Bagaimana hari-hari lain? Do not just be a Sunday Christian. Jangan kalau hari Minggu Kristennya sungguh-sungguh pakai buletan di atas kepala, pakai sayap kalau perlu gitu ya. Hari Minggu gitu ya. But be a Christian every day, every time, every second. Ya Tuhan, tiap detikku memerlukanmu gitu ya. Nah, menarik juga ada konsep yang dikatakan di dalam sejarah gereja. Banyak orang yang biasanya mereka pada zaman yang lampau pakai istilah bahasa Latin ya. Orang yang berintegritas adalah orang yang hidupnya coram Deo. Apa artinya? Ini istilahnya Yanto pasti. Soalnya saya dikasih surat juga coram Deo, Kak. Apa artinya coram Deo? In the presence of God. Sebenarnya itu pengertiannya. Deo itu artinya Tuhan. Coram Deo itu saya hidup senantiasa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita tahu kita hidup di hadapan Tuhan, bukan semata-mata di hadapan manusia, harusnya kita boleh tampil apa adanya. Nah, ini penting untuk kita hayati. Jadi bukan hidup yang berubah-ubah. Nah, saya berharap pembahasan kita sore hari ini akan menolong kita menghayati integritas kita. Ada juga yang memberikan definisi. Apa itu integrity? Say equal do. Apa yang dikatakan, itu dilakukan. Jadi itu orang yang berintegritas. Bukan hidupnya terkotak-kotak, Kristen hari tertentu. Bukan cuma itu. Apa yang dia katakan, itu juga yang dia lakukan. Itu orang yang punya integritas. Dan orang yang tidak punya integritas mungkin ngomongnya banyak. NATO jadinya ya. No action, talk only. Ya, ini kenyataan yang kita hadapi. Oke. Nah, keutuhan ini dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Saya harus akui di hadapan kalian, di hadapan Tuhan dan kita semua, kita seringkali belum masuk ke dalam kehidupan yang utuh itu. Kita sedang berjuang lah ya, boleh dipakai istilah berjuang, di proses Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang utuh itu. Sering gagal? Ya, mungkin masih sering gagal. Tiba-tiba bisa jadi super rohani. Kalau lagi retret, saat teduhnya tiba-tiba kita saat teduh, amin, lihat teman kita, dia masih saat teduh, lama-lamain biar kelihatan lebih rohani. Gitu ya. Ada kecenderungan seperti itu. Kita ingin tampil lebih rohani mungkin. Ada kecenderungan kita ingin dianggap lebih baik. Padahal, is that the real you? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kesempatan retret menjadi kesempatan kita mengatur ulang hidup kita yang tidak rohani menjadi lebih rohani. Dan kehidupan yang rohani itu, kalau menurut saya, kehidupan yang tidak terpisahkan. Seluruh hidup ini rohani. Dosen saya waktu kami belajar tentang spiritual life, dia bilang begini, kadang-kadang orang suka mengerti spiritual itu hanya hal-hal yang di dalam-dalam doang gitu ya. Spiritual life hanyalah hal-hal yang berkaitan sama rohani. Nah, dia bilang sebenarnya apa itu rohani? Kalau bicara rohani, seluruh hidup adalah rohani sebenarnya. Seluruh kehidupan kita rohani karena apa? Karena seluruh hidup kita coram Deo. Kita di hadapan Allah. Jadi jangan berpikir bahwa kalau saya punya waktu hidup 24 jam, ada jam-jam tertentu itu my private time with me. Oh, nggak ada. Itu semua adalah di hadapan Tuhan kita sedang hidupi ini. Sehingga baik nonton TV, baik ke gereja, baik ke di sekolah, kita hidup di hadapan Tuhan. Hiduplah berintegritas, hiduplah secara utuh. Dan kadang orang berpikir, dosen saya malah nanya gini, apakah orang yang makin rohani, kadang-kadang dia mikir makin rohani. Roh. Berarti kalau dia makin rohani, makin gak kelihatan dia. Spirit kan? Gitu ya. Dia mengatakan, hidup yang rohani adalah hidup yang makin menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita tahu apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu Alex ingin mulai dengan ajak kita berpikir, mengerti tentang integrity tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman kita tentang identity. Who you are. Bicara dulu who you are. Kamu siapa? Kalau kamu nggak tahu kamu siapa, mau diminta berintegritas dalam hal apa? Nah, kita lihat Efesus pasal 5. Oh, menarik juga. Bisa duduk di sini ya.
Mari kita lihat Efesus pasal 5. Teman-teman, kita baca ayat yang saya nggak mungkin bahas semua sih ya. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Kita baca aja gantian satu orang satu ayat ya. Jadi kita giliran mulai dari ini, nanti baru begini kali ya. Oke, saya baca mulai dari ayat 1. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus. Belajar pun jangan di antara kamu belajar apa yang pemberontakan hal itu tidak pantas, tapi bersyukur. Karena ingatan ini dari orang Cina, orang Semaat, artinya penyembah berhala, bagian di dalam pengajaran Kristus dan Allah. Orang dengan Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak. Karena kalau hanya perbuatan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kita berapa orang? Oh, itu misalnya. Kok jadi masalah? Oke. Teman-teman? Iya. Saya baca 2 ayat kan sebenarnya. Sudah, kita lihat sebentar. Ini bicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Kembali lagi kalau kalian perhatikan, secara khusus tulisan Rasul Paulus ini banyak menuliskan surat kepada jemaat dan pola suratnya itu rada mirip. Paulus biasanya mulai dengan bagian pertama dari suratnya itu yang bersifat doktrinal. Kecuali beberapa surat atau satu surat yang paling jelas, dia mulai justru dengan hal-hal yang praktis. Dan hal yang kedua adalah hal-hal yang praktis. Nasihat-nasihat praktis. Jadi menarik sekali bahwa Paulus selalu mulai dengan doktrin, memberikan wawasan pengajaran bahwa karena kamu sudah diperdamaikan dengan Allah, sudah diperdamaikan dengan sesama, maka kehidupanmu adalah kehidupan yang harus bersatu untuk mencapai kedewasaan. Itu tadi kira-kira kesimpulan dari sesi yang pertama. Dan menarik sekali waktu dia sudah bicara hal seperti itu bukan di tataran konsep, tetapi di tataran praktis. Bagaimana kalau begitu kamu harus hidup saat ini? Maka yang menarik dia mengatakan, hidupilah identitasmu. Hidupilah statusmu. Karena kalau kamu hidupi statusmu, kamu berintegritas. Kira-kira begitu. Kalau saya tahu saya anak Tuhan, tapi kelakuan seperti anak setan, nah ini yang saya suka nanya, ada nggak sih orang tua pengen anaknya makin hari makin mirip tetangga? Papa bangga sekali, tetangganya cantik misalnya begitu ya. Tapi ya ini pengalaman waktu besuk alumni kalian gitu ya. Kak Dahlia, teman KTB saya waktu dia menikah, punya anak, kami besuk waktu melahirkan. Waktu datang ke situ, kemudian Kak Dahlia sama Kak Danielnya, Bang Danielnya, kemudian pas waktu jam menyusui, setelah itu kita lihat anaknya, terus yang satu mamanya dengan bangga, nah Lex, lihat anak gua kan, hidungnya mirip gua. Terus kemudian Bang Daniel bilang, enggak, jidatnya kamu, hidungnya saya. Hidungnya, jidatnya, mereka berantem berdua ya, hidung, jidat. Jadi kemudian saya makin menghayati, iya ya, orang tua yang normal pingin si anaknya mirip seperti mereka. Kan itu membuktikan kamu anak saya. Kalau kamu mirip. Nah, pertanyaannya, kita mirip nggak dengan Allah? Kita anak-anak Allah kan? Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Tapi kelakuan setan, nggak tahu juga nih. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita nggak utuh. Kita nggak bulat. Kita tidak mengalami pemahaman siapa kita dan apa yang kita hidupi. Nah, ini yang penting ya. Teman-teman perhatikan bahwa kekristenan, tadi saya jelasin sama teman-teman di bawah, waktu kita ngobrol-ngobrol siang. Yang bobok siang. Nah, pemahaman kita selalu kekristenan itu dimulai dengan status yang baru, lalu kemudian status ini yang melahirkan, kalau kita pakai bahasa Latinnya, actus, action. Jadi bukan sekedar actionnya, aktusnya, tetapi statusnya apa? Jadi kalau kita bicara misalnya tadi, apakah orang jadi anak SMA 8 karena rajin ke SMA 8?
Ataukah karena dia anak SMA 8, makanya dia rajin ke sekolah? Iya dong. Karena dia anak SMA 8, dia rajin ke sekolah. Banyak orang yang rajin ke sekolah bukan anak SMA 8. Satpam, tukang jual di kantin gitu ya. Jadi, melakukan sesuatu tidaklah menjamin kita sudah berubah status. Oke? Tetapi kalau status kita sudah berubah, pertanyaannya, keluar nggak actionnya? Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ada perubahan hidup. Yang waktu kita hidupi dua hal ini dengan nyata, kita berintegritas. Nah, identity ini berkaitan dengan status. Nah, ini yang saya ingin ajak kita untuk perhatikan baik-baik. Ya. Nah, kita lihat sama-sama dalam Efesus pasal 5. Paling tidak ada dua hal yang diingatkan dalam bagian ini. Kalau kalian jeli memperhatikan, kita lihat ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kata penurut-penurut di sini, nggak ada yang bawa NIV juga ya. Di dalam NIV dipakai istilah imitators. Apa itu imitators? Pemalsu. Kita ya peniru-peniru. Konteks kita kalau bicara imitasi itu di Indonesia jelek kali ya. Padahal imitasi itu artinya apa? Yang mirip seperti aslinya. Jadi begitu ya. Kalau kita begitu barang imitasi pasti gopek 2 deh gitu ya. Sepertiga ada kembaliannya lagi. Sepertiga pakai kembalian, diantar lagi. Murah banget sih. Ya, jadi teman-teman, perhatikan baik-baik bahwa Allah melalui Paulus mengingatkan bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah ditebus, karena itu jadilah penurut-penurut Allah, sama seperti anak-anak yang kekasih. Jadi role model kita adalah Allah. Siapakah Allah itu? Paling tidak dalam konteks kitab Efesus pasal yang kelima, ada dua hal tentang Allah yang diingatkan. Pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, Allah adalah terang. Allah adalah kasih. Karena itu kalau kamu hidup sebagai anak Allah, kamu harus hidup di dalam kasih. Nah, itu muncul di ayat 2 kan? Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi apa standarnya kasih kita? Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Teman-teman, saya setiap kali merenungkan kasih, kalian bisa cek di Alkitab, banyak kali kata kasih itu selalu dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Nah, saya mau secara sederhana aja menyoroti apa artinya kita hidup di dalam kasih. Apa artinya kasih? Masih ingat waktu Natal? Saya bahas nggak sih itu? Apa artinya kasih? Bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Iya. Kasih ya kasih. Kalau saya punya sesuatu, saya kasih. Nah, waktu bicara hal itu, love is giving. Love is giving. Saya cukup terkejut waktu membaca satu ayat. Coba perhatikan 1 Tesalonika 4. Tahan Efesusnya ya. Benang merah. Benang merah perjanjian baru, benang biru perjanjian lama biasanya gitu ya. Semuanya dibahas. Coba lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Apa artinya belajar kasih mengasihi dari Allah? Niru dari Tuhan. Kasihnya Tuhan kasih yang apa sih? Agape. Saya waktu menghayati ini kan kadang suka kita nyanyi ini, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pertanyaannya, benar nggak kasih Tuhan? Kalau kasih Tuhan itu kasih yang boleh saya pakai istilah yang mungkin agak hiperbola, kasih yang habis-habisan, kasih yang memberikan semuanya, kasih yang tuntas, kasih yang memberikan yang terbaik. Dan itu tidak gampang, mengerti itu tidak gampang. Karena apa? Betulkah kita sudah masuk ke dalam penghayatan yang seperti itu?
Nah, kalau teman-teman mau membangun, si Asep udah datang tuh. Tahu ya, Kak Septan? Itu ada senior. Iya, panggilan dari zaman SMA dia Asep gitu ya. Makanya saya kaget kalau dibilang saya kaget, oh Septanus. Dia yang bawain sesi besok kalau nggak salah. Oh, ntar malam yang tokoh itu ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita kembali melihat, saya coba menghayati begini. Kalau kita ganteng. Kulite, tahu deh. Kok dia yang muji kalau ganteng? Gua gimana dong? Apa? Oh, jalan doang. Dalam menunjukkan identitasnya. Oh iya ya. Padahal lu juga gitu lagi. Ya, oke deh. Baik. Kalau teman-teman belajar kasih, saya ingin tanya, sebenarnya penghayatan kita terhadap kasih itu sedalam apa? Saya coba menghayati begini ya. Kasih itulah yang memang kita bicara sebagai dasar dari banyak hal yang kita lakukan. Dan saya ingin mengajak kita melihat salah satu integritas yang perlu kita bangun adalah integritas di dalam kasih itu. Kasih yang total dan sungguh-sungguh, termasuk nanti kalau kalian bicara kepada jemaat. Waktu mengasihi mereka, saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu, ada sebuah camp, waktu itu kalau nggak salah, camp konsentrasi. Bukan. Namanya Camp of Joy kalau saya nggak salah ingat ya. Camp sukacita lah ya. Nah, dalam camp itu, saya ketemu dengan satu ketua Rokris dari satu sekolah di Jakarta Selatan, dan kemudian kami banyak ngobrol gitu. Dan waktu akhirnya kami ngobrol, satu hal yang menarik, akhirnya kita janjian jadi deket gitu ya. Ayo. Cowok, Brelo ketawa sekarang. Nah, jadi kami sering kontak-kontakan. Dan zaman itu belum ada handphone gitu ya. Jadi waktu belum ada handphone, iya saya punya pager, tapi dia nggak punya. Jadi waktu itu saya telepon ke rumahnya, yuk besok kita janjian ya, nanti kita makan. Lu tanyain gue ceritanya apa sih? Gelas merah gitu tarik merah ya? Saya nggak pakai blush on loh. Saya perlu dibilang ganteng, Cak. Lu dibilang ganteng. Oh iya. Ganteng dari Hong Kong. Oke. Nah, kemudian waktu saya ketemu sama dia, kami janjian untuk saya bilang ya udah pas lagi libur kita mau makan siang bareng gitu. Makan sore sih sebenarnya. Jadi kita janjian, ya Kak, nanti 3:30 kita ketemu di Blok M. Nah, zaman itu saya jarang ke Blok M, jadi pertama kali ke Blok M, bukan pertama kali, beberapa kali ke sana, jadi saya nggak terlalu tahu. Dia bilang, "Kakak tunggu aja saya nanti di telepon umum." Zaman dulu kan belum ada ini. Kak, tunggu aja saya di telepon umum di terminal. Ke baju merah ya. Ternyata saya begitu datang itu telepon umum ada 12 biji bener gitu ya. Panjang banget. Dan satu hal yang menarik, waktu itu saya udah lama nunggu dia belum datang. Saya udah lama nunggu dia belum datang. Saya udah banyak makan debu waktu itu ya, asap kendaraan udah mulai puyeng-puyeng gitu. Terus nggak lama dia datang dari jauh. Anaknya kebetulan tinggi banget, lebih tinggi dari kamu, sama tinggi lah ya kira-kira. Kok bisa ada sih yang lebih tinggi gitu? Dan waktu dia datang, dia ketawa-tawa, aduh sorry Kak, saya udah nunggu setengah jam lebih. Kak, sorry ya. Dia bilang, kamu ngapa sih? Iya, habis ini tadi habis dari toko buku. Saya ngapain di toko buku? Kita kan janjian jam 4 gitu. Saya kalau di sini udah makan banyak asam garam, asap maksudnya ya. Terus dia bilang gini, saya tanya, kamu beli buku apa? Terus dia keluarin dari tasnya, dia beli renungan harian teman-teman. Dia beli renungan harian 3 biji. Saya bilang, ngapain sih beli banyak-banyak gitu? Lagi kesel-kesel gitu. Saya bilang, habis gini Kak, sejak pulang camp kemarin, saya nikmatin lagi saat teduh. Dan saya punya 2 teman baik. Saya juga pengen mereka bisa saat teduh. Saya beliin itu buat mereka. Wih, waktu mau marah. Oh, iya bagus. Teman, kenapa yang saya ceritakan ini? Hal ini menarik buat saya begini.
Karena sebenarnya apa yang paling penting dalam pelayanan? Tadi Kak Caki udah bahas ya. Yang paling penting adalah kita memiliki kasih kepada orang yang kita layani. Jadi nanti pelayananmu, actionmu itu keluar dari statusmu yang mengalami kasih Allah. Beda kalau pelayananmu keluar cuma dari program. Kenapa kamu kasih renungan harian nama jemaat? Habis sudah ada programnya, mesti dibagi-bagi. Jadi pertanyaannya, kalau tidak ada program, apakah engkau tetap punya kasih? Misalnya beliin beberapa orang renungan harian mungkin? Kayaknya sih ada. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak kenapa kita penting bicara integritas. Karena integritas akan menolong kita melayani mulai dari status yang benar, status yang mengalami kasih Allah, dan ini keluar nyata dalam hidup kita. Bukan sekedar kita digerakkan oleh program. Kenapa bikin begitu? Ya karena sudah diprogramin, waktu raker sudah diputuskan. Tapi betul-betul dari kasih yang mendalam. Ada yang bertanya sama saya begini, saya pernah dengar pendeta khotbah, dia bilang, pernahkah saudara membayangkan dilema kasih? Oke, Kak Alex tanya begini, coba jawab ya. Tahu Yohanes 3:16 ya? Saya udah pernah tanya mungkin waktu itu. Menurut Yohanes 3:16, siapakah yang Tuhan paling kasihi? Karena begitu besar kasih Allah kan. Siapa yang paling Tuhan kasih menurut Yohanes 3:16? Hah? Dunia? Dunia ya? Dunia maksudnya siapa? Kita kan? Manusia. Apakah Allah mengasihi anaknya yang tunggal? Iya. Berarti mengasihi juga Yesus Kristus. Siapa yang lebih dikasihi? Siapa yang Allah lebih kasihi? Manusia. Jadi Allah sangat mengasihi manusia, sama kayak misalnya kamu pulang dari sini terus papamu bilang gini, "Nak, papa bunuh ya, papa mau ngambil anak tetangga." Kira-kira gambarannya. Karena Allah Bapa sama kita, setelah kita manusia berdosa kan tidak ada hubungan kan, terputus dengan Allah. Dia mengasihi kita? Ya. Mantap lagi jawabnya tadi. Siapa yang Allah paling kasihi? Saya, kita. Apakah Allah mengasihi Yesus Kristus? Ya. Siapa yang lebih dikasihi? Sama. Pukul rata. Teman-teman, akhirnya pendeta itu dia khotbah pas malam Natal tuh, saya ingat banget. Dia bicara tentang dilema kasih. Waktu Allah mengasihi manusia, harganya adalah dia korbankan anaknya. Dia mengatakan, saya tidak bisa menjawab siapa yang Allah lebih kasihi. Tapi yang saya bisa lihat, Allah rela serahkan anaknya buat kita yang berdosa. Teman-teman, waktu merenungkan ini, dunia Allah sangat kasihi, Yesus Allah sangat kasihi. Kalau menurut Yohanes 3 ayat 16, coba buat definisi kasih. Yohanes 3 ayat 16. Apa itu kasih? Kasih berarti memberikan memberikan yang paling Allah kasihi kepada manusia, yang paling Allah kasihi. Apa itu definisi kasih? Memberikan yang paling dikasihi kepada yang paling dikasihi. Iya dong. Kita tadi mau ngomongin itu, siapa yang paling dikasihi? Disuruh pilih, enggak, dua-duanya sama. Kalau begitu apa itu kasih? Memberikan yang paling dikasihi, yang paling dikasihi kepada yang paling dikasihi. Tapi kan kalimatnya kurang Kristen kan? Kita bikin sedikit agak Kristen. Apa itu kasih? Memberikan yang terbaik kepada yang paling terkasihi, paling dikasihi. Gampang nggak? Nggak gampang. Apalagi dibilang begini, mari kita belajar kasih mengasihi dari Allah. Kalau kita sama Tuhan, oh Tuhan, I give you all my best. Gimana dengan teman kita? Mari kita belajar saling kasih mengasihi. Kalau kalian pelayanan tidak keluar dari status yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, mungkin cuma kelihatan kamu kesannya mengasihi jemaat. Tapi ternyata mengasihi jemaat hanya karena program, hanya karena disuruh. Dan ini keluar dari kasih. Memberikan yang terbaik kepada yang paling dikasihi. Yang terbaik Allah berikan, yaitu anaknya. Apa yang terbaik dalam diri kita? Keselamatan, kok kasih keselamatan gitu ya?
Nah, ini bicara juga masuk ke wilayah pengorbanan. Apa yang Yesus berikan kepada kita? Dia memberikan seluruh dirinya, nyawanya buat kita. Nah, memang kalau pertanyaannya, ada nggak ya jemaat yang sampai minta nyawa kita kayak Kak Caki bilang tadi? Belum kali ya. Waktu jadi pengurus yang lama, ada jemaat yang bilang, please mati dong buat saya, mati dong gitu. Makanya kalau ada pengurus gitu ya, kalian suka bilang, kalau ada pengurus yang komplain, aduh Kak, capek. Kamu ikut siapa pelayanan? Ikut Yesus. Nah, Yesus waktu pelayanan sampai apa? Sampai mati. Kamu masih apa? Capek. Capek, mati. Oh, belum mati. Pelayanan lagi ya. Aduh Kak, pelayanannya disalah mengerti papa mama, kok pulangnya malam terus. Baru disalah mengerti, belum mati kan? Ayo, pelayanan lagi ya. Ayo. Jadi kalau memang kalau udah standarnya begitu, kalau udah mati baru boleh komplain. Tuhan mati juga di akhirnya gitu ya. Nah ini memang ekstrim, contoh yang Alex buat ekstrim. Tapi saya ingin mengingatkan kita bahwa memang melayani nggak gampang. Saya terus terang beberapa kali dalam pelayanan juga ngeluh sama Tuhan gitu. Ngeluh dalam pengertian, Tuhan berikan saya hati seperti hatimu. Kita nyanyinya gampang ya. Berikanku hati seperti hatimu. Lihat jemaat nyontek, lihat temenmu nyontek, ada hati seperti hati Tuhan. Ini contoh lagi, ini contoh buruk sebenarnya ya. Kalian udah dewasa ya, please tanggapi cerita ini dengan dewasa. Oke, tenang ya. Ntar kalau gue merah lagi diem ya. Enggak, ini peristiwa waktu saya mengunjungi satu kampus di Jakarta Timur. Nggak usah ditebak ya. Nggak boleh sebut kampus yang nggak etis gitu ya. Nah, waktu itu kalian datang satu kali hari Minggu, pas kebaktiannya hari Minggu. Itu kebaktian seluruh fakultas, dan saya taunya ruangannya di lantai 3. Nah, biasanya memang kebaktian di situ. Nah, hari itu ternyata mereka pindah ruangan, lupa kasih tahu saya. Jadi waktu Alex datang ke kampus itu, cari-cari, saya naik ke atas. Dan karena itu hari Minggu, kampusnya kosong. Kecuali orang yang mau datang kebaktian kali ya. Dan karena saya salah gedung, nyari-nyari kok nggak ada orang ya, udah saya naik aja ke atas gitu ya. Naik ke atas, sampai di atas teman-teman. Mohon maaf waktu saya begitu sampai ke lantai 3 udah ngos-ngosan capek, saya ngelihat gitu, saya lihat ke kanan, saya kaget. Ada sepasang kekasih di tengah kampus hari Minggu di lantai 3 sedang bermesraan. Nampaknya pakai obat, jadi kayaknya mereka sangat menikmati begitu, baju sudah acak-acakan. Dan saya kaget tapi saya gini, hah? Lu kenapa itu? Gitu. Teman-teman tahu? Itu kalau lu. Tiba-tiba teman-teman, apa yang terjadi? Mereka lihat saya. Mereka lihat. Habis lihat, lanjut. Gue dicuekin. Bukan masalah diajaknya. Yang malu saya yang malu, akhirnya saya yang lari turun dari lantai 3. Saya lari turun ke bawah. Aduh, saya betul, Tuhan apaan tadi? Aduh Tuhan, kok bisa begitu ya? Dan waktu Alex sudah saksikan itu, kemudian akhirnya saya cari-cari ruangan kan, makin, aduh Tuhan di mana ya ruangannya ya? Mau kebaktian kok lihat beginian gitu ya? Dan akhirnya saya ditemukan oleh seorang pengurus. Lalu kemudian dia bilang, aduh Kak, kita cari-cari kemana-mana. Ya bilang dong kalau ruangannya pindah. Iya sorry Kak gitu. Akhirnya dia temenin saya jalan. Saya sambil ngos-ngosan, saya udah terus saya bilang sama dia, boleh nggak Kak Alex cerita sesuatu? Iya Kak. Tadi saya lihat pemandangan aneh di atas di lantai 3, ada anak nampaknya sedang titik-titik dan seterusnya. Tahu nggak apa kata pengurusnya? Kak, itu udah biasa di sini. Kalau ini pengurus loh. Kalau pengurus saja tidak punya hati menangisi melihat kebobrokan orang lain, lu mau ML ya udah biasa. Lu nyontek, gue juga. Lah parah lagi gitu. Teman-teman, saya makin melihat begitu. Integritas ini penting. Satu ayat yang sangat menempelak saya dalam saat teduh, Mazmur 119 ayat 136. Coba lihat sebentar. Mazmur 119, ini Mazmur paling panjang. Kita lihat ayat 136. Ayat 136 ya. Ya, baca sama-sama kalau sudah ketemu. Mazmur 119 ayat 136.
Kita baca 1, 2, ya. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Air mataku berlinang seperti aliran air ketika lihat orang tidak berpegang pada Tauratmu. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali kamu nangis? Kapan terakhir kamu nangis? Lalu pertanyaan selanjutnya, nggak usah dijawab. Oh, tadi pagi kak, gitu ya. Kapan terakhir kamu nangis? H-1, oke lah. Pertanyaannya, kamu menangis karena apa? Karena hal dalam dirimu atau menangisi orang lain yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kapan terakhir kali kita bisa seperti Yesus? Waktu lihat orang banyak, hatinya tergerak, jeroannya bergetar melihat orang tidak hidup sesuai dengan firman. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, kalau kita tidak hidup dalam firman, lihat orang tidak hidup dalam firman, melihatnya kayak dapat teman. Lu gak hidup dalam firman? Sama. Tapi kalau saya hidup dalam firman, dan saya lihat dia tidak hidup dalam firman, maka saya akan punya kesedihan yang mendalam. Kalau kau tidak hidup dalam firman, hidupmu binasa. Nah, saya ingin mengajak teman-teman, jangan melakukan beban yang dibuat-buat kali ya. Beban yang dibuat-buat. Tapi kalau kamu menikmati integritas yang sungguh-sungguh, kamu hidup dalam firman, kamu alami kasih Allah dan kamu aplikasikan dalam hidupmu, ada hati yang tidak rela lihat orang lain hidup terus-menerus di dalam dosa. Makanya mungkin dalam prakondisi, saya nggak tahu apakah kemarin juga kalian dibukain. Gimana situasi SMA 8? Waktu kalian lihat situasi siswa yang begini rusak, dan kalian adalah orang-orang yang mungkin kamu bilang, kak, saya juga nggak baik-baik amat, tapi yang saya nikmati, saya sudah ditebus oleh Kristus, sekarang saya dijadikan orang yang melayani dia. Waktu kau lihat kondisi temanmu, apa yang muncul dalam hatimu? Ya, saya mau melayani baik-baik, agar mereka bisa kenal Tuhan. Dan kalau ini ada dalam hati kita, saya pikir integritas itu ada. Jadi ini bukanlah pelayanan yang munafik juga gitu ya. Di depan jemaat pura-pura, "Hai, shalom, apa kabar? Oh, Tuhan mengasihimu." Tapi betulkah? Saya suka tanya sama pengurus di kampus, karena kalian banyak di kampus juga, di UI, di beberapa kampus. Saya katakan begini, salah satu bukti kamu mengasihi jemaat, muncul nggak nama mereka dalam doamu? Kalau doa kita semua listnya hari Senin sampai Senin lagi gitu, full dengan kita semua, ngurusin jemaat, itulah tugasnya pengurus. Waktu ngurusin, salah satunya adalah mendoakan mereka. Muncul nggak nama mereka di doa kita ya? Pernah nggak ketika PSS kira-kira kita tahu, hari ini bahas perikop ini. Oh Tuhan, ada bagian dari perikop ini yang saya lihat, ini pergumulannya si Anu Tuhan. Dia kayaknya perlu sekali dengar firman hari ini. Saya doakan, sungguh-sungguh saya ajak. Kadang-kadang kalau dia keluar kelas, saya tungguin. Yuk datang yuk, hari ini kita lagi bahas firman ini, saya rindu kamu dengar. Mungkin nggak ngomong sampai segitu ya, tapi dari kerinduan kita mengajak. Kan kalian yang bikin acaranya, ini tema ini cocok buat siapa, dan kamu punya nggak di kepalamu, waktu saya pilih tema ini, kami tetapkan tema ini, siapa yang kita rindukan hadir. Jadi betul-betul pengalaman pelayanan dengan kehidupan kerohanianmu menyatu. Jadi bukan pelayanan, hidup sehari-hari gitu ya, tapi itu menyatu di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat baik-baik bagaimana Tuhan Yesus mengalami hal itu ya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Balik ke Efesus pasal 5. Mungkin kalian nggak bisa bahas semua, tapi kalian bisa ngelihat ya. Mulai ayat 3 sampai ke bawah, itu sebenarnya udah mulai masuk kepada Allah adalah terang. Karena itu hiduplah di dalam terang. Jadi, waktu bicara hidup di dalam terang, ada koreksi terhadap kehidupan yang harus terjadi. Coba lihat, ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Nah, ini dosa-dosa yang kaitannya dengan lust, seksual. Jadi memang menarik ya, di Alkitab itu dosa seksual, percabulan itu salah satu dari top 10-nya dosa. Ya, jadi kalau mau lihat list-list top 10 itu tuh. Ya, kita ini punya kebutuhan ya. Namanya kita manusia, kita punya kebutuhan. Tapi kita harus tahu di mana kita menempatkan itu. Masa remaja ini masa gejolak ya. Ya, mungkin kalian akan
bertemu dengan teman-teman yang canda-candanya jorok, sindiran-sindirannya jorok, film-filmnya pun yang ditonton jorok-jorok, gitu ya. Dan hati-hati kalau kita pun melihat, biasa. Kalau orang lain punya 1, saya punya 3, misalnya ya, koleksi apa dan seterusnya. Hati-hati. Dan kita jangan jadi orang yang seperti itu. Jujur sama diri ya, jujur sama diri begini maksud saya. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati di dalam relasi suami dan istri. Jadi jangan anti sama seks. Karena seks itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan yang harus kita nikmati di dalam relasi suami istri. Jadi seks yang benar adalah seks yang tanpa membayar, tanpa rasa takut. Jadi maksudnya ya kalau misalnya kayak sekarang gitu ya, ada anak-anak di kos-kosan nih, cepetan, ayo nih. Itu kalau dinikmati dalam rasa takut, itu bukan seks yang Tuhan rencanakan. Tuhan merencanakan seks dinikmati dalam keterbukaan kok, suami dan istri. Ya, ini perlu kita hayati. Karena konsep seks sekarang, kalian mungkin lebih banyak belajar tentang seks dari film porno kali ya, atau buku-buku ya, ketimbang dari firman Tuhan. Kenapa? Jujur aja, memang tidak banyak gereja bicara hal itu. Tidak banyak gereja yang bicara hal itu. Tidak banyak persekutuan bicara itu. Orang tua pun sulit diajak bicara itu, benar nggak? Ada yang diskusi seks lumayan terbuka? Agak susah. Sekali setahun. Akhir tahun itu ya. Sekali ngebahas. Serem juga sih ya. Itu yang saya pernah cerita, ada satu anak mahasiswa, dia pulang retret, SMS kirim email, Kak, makasih ya kemarin di retret gini-gini. Terus kemudian, Kak jujur ya, boleh sharing gitu. Kenapa ya saya kalau lihat cewek, dia cowok soalnya, saya kalau lihat cewek pakai baju ketat-ketat, agak kelihatan tersingkap, kok saya terangsang ya? Dia cerita gitu ya. Ya, terus ya saya balas lah emailnya ya, saya balas, puji Tuhan kamu normal, gitu ya. Tapi saya bilang pertanyaan lebih lanjut, waktu kamu terangsang apa yang kamu lakukan? Ini mungkin jadi pertanyaan. Dosanya itu kan bukan karena terangsangnya kan? Gak bisa kita hindari. Ada hal-hal yang tidak terhindarkan. Tiba-tiba ngelihat, tapi apa yang kau lakukan waktu sudah terangsang? Pelototin, di PA-in lebih mendalam, disaat-teduhkan, direnungkan. Nah itu udah menjadi masalah kan? Makanya saya setuju dengan nasihatnya Martin Luther, bapak gereja kita. Martin Luther punya kalimat yang sangat menarik. Kamu tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalamu, tapi kamu bisa melarang dia bikin sarang tepat di atas kepalamu. Menarik ya? Kita hidup dalam dunia yang pasti berdosa. Mau kamu beli semua majalah Playboy terus kamu bakar, mau beli semua model Playboy terus kita bakar juga bareng-bareng. Jadi maksudnya gini, daripada kamu sibuk menutupi semua itu yang mungkin akan terus-menerus bertambah, batasin dirimu untuk tidak menikmati itu. Jadi kita jujur sama diri kita ya. Mungkin untuk yang cowok, yang cewek dalam masa-masa pertumbuhan, jangan puji Tuhan. Enggak, saya lagi nge-charge HP soalnya. Itu kan bagian lain dari kehidupan. Iya ya, yang bisa SMS namanya apa? HPD. Ya. Baik, kita lihat lagi ya. Ayat 3. Atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah perhatikan ya, kudus itu menjadi bagian dalam konteks ini. Demikian juga kata-kata yang kotor, perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Menarik sekali, perjanjian baru selain dosa seksual itu biasanya memang masuk kepada dosa perkataan. Ya, hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kosong, jok-jok yang sekedar kita nikmati untuk kepuasan telinga atau juga berkaitan hanya sekedar dengan membangkitkan lust kita. Kadang-kadang kan senang ya jok yang nyerempet-nyerempet atau apa, hal-hal kayak gitu hati-hati. Bukan nggak boleh jok ya, orang Kristen bukan nggak boleh jok, tetapi kita joknya yang clean joke lah.
Gitu ya, clean dalam pengertian kita tidak menjadikan sesuatu itu sebagai permainan. Seks itu kudus, kalau dimainin dalam jok-jok itu saya pikir mengerikan sekali begitu ya. Atau tebak-tebakan yang baik lah misalnya ya. Oh ya, logika. Dengerin ya. Kucing. Nanti gimana kalau semua orang telanjang di surga nanti? Gimana kita bisa bedain itu Adam dan Hawa? Semua laki-laki perempuan telanjang di surga nanti, gimana bisa bedain Adam dan Hawa? Paling tua. Gimana bedain itu bahwa itu Om Adam sama Tante Hawa? Nah ini logika nih, logika. Hah? Seksnya. Ini semua loh, semua nanti di surga misalnya telanjang, laki perempuan misalnya. Gimana bedain itu Adam sama Hawa? Panggil. Adam semua, Adam Manurung datang, Adam Simanung Khalid datang. Makanya kan ada yang bilang mujizat itu ini kelinci gitu. Mujizat itu tidak terjadi di tanah Batak. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, karena kalau di tanah Batak Lazarus keluar, semua yang namanya Lazarus keluar gitu ya. Kalau di tanah Batak mesti jelas Lazarus Simanung Khalid. Gimana ayo ngaku. Katanya nanti kalau gampang kok bedainnya. Cari aja nggak punya pusar. Oh iya. Cari aja nggak punya pusar. Itu kan kelinjok loh. Tapi ada juga yang bilang, ya nggak tahu apa, memang waktu Tuhan ciptain memang pakai pusar ya. Waktu Adam diciptain itu, bagian terakhir menciptain. Lucu juga kan, kayak semua dibentuk tuh. Itu kan karena ada papa, ada mama kan. Kita kan dari mama ya, kita hidupnya kan dari situ tadinya kan. Jauh lagi ya. Siapa wanita paling berbahagia di dunia? Siapa wanita paling berbahagia di dunia? Hawa. Nggak punya mertua. Oke, kita lanjut ya. Happy Salma. Kok bisa? Oh, itu selalu. Ya, kita lihat 6 ayat yang keempat, yang kelima ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemara atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi penyembah berhala itu sebenarnya kalau orang-orang sudah tidak lagi merajakan Tuhan Kristus di dalam diri mereka, di dalam keseharian mereka, mereka sudah menyembah yang bukan Tuhan kan berarti. Jadi ini pemahaman yang menarik sekali. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalian perhatikan nggak dengan jeli penggunaan bahasanya di sini? Kamu dahulu adalah. Jadi Tuhan nggak bilang gini. Paulus nggak bilang begini secara khusus. Kamu dahulu seperti gelap. Beda dong. Kamu dahulu kegelapan. Nah sekarang waktu kamu percaya kepada Kristus, your new identity adalah terang. Sekarang kamu adalah terang. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi hidup yang berintegritas adalah hidup yang menghidupi status. Who you are? Siapa kamu? Siapa kita di hadapan Tuhan? Jadi menarik ya, dia bilang sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena apa? Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah itu. Ini yang tadi saya diskusikan di bawah. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu sederhana. Ketiadaan terang. Pernahkah kalian membayangkan apa itu kegelapan? Kegelapan adalah absennya terang. Jadi kegelapan itu bukanlah kondisi normal sebenarnya.
Jadi jangan selalu berpikir gini, harus ada gelap supaya ada terang. Nggak gitu. Kegelapan itu bukan sesuatu yang normal. Makanya menarik sekali, ketika terang datang, kegelapan hilang. Dan tidak pernah terjadi sebaliknya. Terang ada lalu kegelapan datang. Pernah nggak? Kegelapan datang, gue tutupin lo. Nggak ada. Terang itu yang menutupi kegelapan. Nah, menarik sekali diingatkan, karena kita itu terang, di dalam dunia yang gelap ini, kita dihadirkan supaya dunia ini boleh mengalami terang Allah. Jadi, identitas kita perlu kita hidupi. Dan perlu kita hidupi itu dalam apa? Di dalam tindakan, tingkah laku. What you say, who you are, live it, do it. Hidupi itu. Nah, sebagai pengurus saya juga berharap kalian sungguh-sungguh punya integritas. Jangan jadi orang muna. Oh, rajin teduh ya. Penting itu. Kita bertemu dalam firman gitu. Kamu sendiri gimana? Oh, saya teduh. Oh, gitu ya, nggak pernah. Teduh gitu ya. Ya. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik bagian ini. Nah, saya mau simpulkan dengan pengajaran yang terakhir di dalam ayat 15 ke bawah. Coba lihat sebentar. Karena itu, nah, kalau PA ada kata karena itu, karena yang mana? Yang itu. Nah, yang itu yang di atasnya. Jadi kira-kira karena yang di atasnya apa? Karena kamu adalah anak-anak terang. Apa aplikasi hidupnya? Lihat ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana membuktikan tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif? Ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalian tahu kan bahasa waktu dalam Alkitab ada berapa? Ada 3 sebenarnya ya, tapi yang biasa kita kenal ada 2. Ada yang kairos, ada yang kronos. Apa bedanya kairos dan kronos? Kronos itu yang seperti kita bilang kronologi. Tahu ya, kronologi ya? Kalau kairos itu waktu yang bersifat khusus. Kalau kronos itu waktu yang bersifat umum. Jadi kalau kronologi itu berjalan linear aja kan? Kronologinya, tahun, lahir tahun 1980 berapa? 90. Tahun 90-an lahirnya? Iya. Sep, gue udah tua, Sep. Gue udah kuliah 90-an. Ya udah, nggak usah ditegasin ya. Terus ya. 1990-an lah. Nah, lalu kemudian sampai kepada tahun 2007. Ini namanya kronos, kronologi, waktu secara umum. Nah, kalau bicara waktu secara khusus yang disebut kairos, itu terjemahannya sebenarnya waktu yang tidak akan terulang lagi. Makanya dalam terjemahan kairos itu biasanya disebut sebagai kesempatan. Contohnya apa? Kapan kamu dibaptis? Nah, tahun 90 berapa misalnya kalau yang kecil ya. Ada yang tahun berapa waktu mulai agak gede. Kapan kamu masuk SD misalnya? 96. Kapan masuk SMP? 99. SMP 2002. SMA 8? 2005. Misalnya begitu ya. Nah, kalau kalian lihat, ini yang namanya di dalam kronos sebenarnya terdiri atas kairos. Kalau misalnya hari ini kamu bangun, sikat gigi, mandi, ke sekolah, besok gitu lagi, bangun, sikat gigi, mandi, ke sekolah, itu semua adalah kronos, karena berjalan secara kronologis, umum. Nah, kalau ada kejadian misalnya hari ini mandi, bangun, sikat gigi, ketelan sikat giginya misalnya gitu ya. Nah, itu kan waktu yang tidak terulang lagi, atau jangan diulang lagi gitu ya. Jangan lagi. Nah, hidup kita itu, Paulus ingatkan, perhatikan setiap kesempatan atau kairos yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Dia pakai istilah yang menarik di situ, tebuslah kairos itu. Redeem. Jadi bukan cuman pergunakanlah itu cuman punya pengertian seperti orang yang punya barang digadaikan, dia tebus barang itu. Teman-teman, ini bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani itu semua dibikin dewa. Dalam bukunya Bapak Stephen Tong membahas ya. Dia bilang kata kairos itu dalam bahasa Yunani berarti kesempatan. Dan orang Yunani untuk menghayati gambaran kesempatan itu kayak apa, dia selalu bikin dewanya. Kalian membayangkan dewa kesempatan itu digambarkan sebagai dewa yang jalannya cepat. Sehingga ada sayap di kakinya, jalannya cepat sekali, dan kepalanya botak. Cuman ada rambut di bagian depan. Ya, jadi ternyata gambarannya begini. Dalam mitologi Yunani, kalau dewa kesempatan itu jalan, karena saking cepatnya, kalaupun kita kejar, kalaupun kita sudah mendekat, mau menarik dia dari belakang, botak. Jadi kesempatan itu harus dari depan kita tunggu. Lihat ya, mereka cukup bijaksana menggambarkan ya. Jadi kita langsung tangkap begitu. Nah, pergunakan setiap kesempatan yang ada. Nah, saya hayati, kalian ingat lagu Terima Kasih Tuhan? Tuhan, Kalek paling senang bagian belakangnya sebenarnya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya melihat iya ya, hari ini Tuhan yang adakan. Kadang-kadang kalau orang melihat waktu hanya kronos, nggak pergi gereja minggu ini, minggu depan ada. Bisa lagi. Nggak ikut PSS minggu ini, minggu depan ada lagi. Nggak ikut RP sekarang, tahun depan nggak ada lagi. Misalnya, itu cara pikir orang yang memikirkan segala sesuatu tidak coram deo, begitu ya. Kalau kamu memikirkan dengan konsep coram deo, maka setiap kronos pun kalian lihat sebagai kairos. Sebab hari ini ada, bukan karena besok masih ada lagi. Sebab hari ini ada karena Tuhan yang adakan. Ya, teman-teman, hayati ini di dalam kehidupanmu. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka kamu bisa mempergunakan setiap waktu yang ada. Sebenarnya cara orang mendefinisikan hidup kita gampang. Kalau saya pengen tahu hidupmu seperti apa, saya gampang sekali bicara hal itu. Misalnya, saya akan tanya, waktu yang kau habiskan baca firman berapa lama? Waktu yang kau habiskan nongkrong berapa lama? Waktu yang kau habiskan main PS misalnya berapa lama? Kira-kira ya. Kenapa? Karena orang akan menyebut kita berdasarkan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk itu. Kalau dia kerjaannya nongkrong terus, waktunya habis buat nongkrong, namanya anak. Waktunya habis di warnet chatting terus, namanya anak. Kalau waktunya habis cuman buat pacaran, namanya anak. Nggak tahu. Anak pacar. Kalau dia habis cuman dugem-dugem, kelabing-kelabing, anak saya tiap hari dugem, dunia gembrot. Teman-teman coba hayati ya. Jadi sebenarnya menarik sekali. Integritas kita, ini kalian ingin simpulin beberapa hal. Integritasmu itu dilihat dari waktu yang kau habiskan. Kau habiskan waktu buat apa? Siapa yang sudah sampai umur 24? Belum. Ayo, nanti hitung-hitungan anak SMA 8 katanya pinter. Saya nggak tahu ini bener apa enggak, saya juga nggak pernah nguji. Tapi begini. Kalau kamu sampai di usia 24 tahun, begitu kamu sampai di usia 24 tahun, orang bijaksana mengatakan begini, kalau di hari ulang tahunmu yang ke-24, kalau setiap hari kamu tidur selama 8 jam, maka pada usia 24 tahun kamu sudah tidur selama 8 tahun. Waktu yang kau pakai buat tidur 8 tahun. Kalau setiap hari selama 24 tahun kamu tidur 8 jam, maka pada usia 24 kamu sudah tidur 8 tahun. Kalau kamu tidur 8 tahun berarti meleknya cuma 16.
Kalau kamu selama 24 tahun, saya nggak hitung masa kecil ya. Kalian bilang, ini kakak bodoh banget sih. Waktu kecil kan kita banyakkan tidurnya. Sekarang kita kan suka begadang. Ya, anggaplah rata-rata. Ini cuma untuk menunjukkan hidup ya. Kalau satu hari kamu mandi 1 jam, selama 24 tahun kamu sudah mandi 1 jam. Jadi berarti 1 tahun. Selama 24 tahun kamu sudah mandi 1 tahun. Berarti 15 ya. Kalau kamu nonton TV 2 jam. Kak, waktu saya bayi nggak nonton TV. Anggaplah satu hari kamu nonton TV 2 jam. Selama 24 tahun kamu sudah nonton TV 2 tahun. Sisa 13 tahun. Sekarang pertanyaannya lagi. Kalau kamu ciciran, ternyata ada yang ciciran 1 hari setengah jam. Anggaplah ciciran, luluran, pedicure, apa semua gitu ya. Kamu sudah setengah tahun. Jadi sisa 12 setengah. Teman-teman, kadang-kadang kita pikir gini, hidup itu apa sih? Hidup nyisir. Hidup tidur. What is life? Makanya benar waktu Paulus bilang, kalau kamu tidak bisa lihat hidupmu yang begitu kronologis ini di dalam kesempatan dari Tuhan, kamu kehilangan banyak dalam hidup. Makanya setiap kali saya nyanyikan lagu itu, saya bilang, Tuhan terima kasih. Mungkin buat orang kebaktian ini ada lagi tahun depan, ini ada lagi, tapi enggak. Ini kairos. Enggak mungkin terulang lagi. Saya bersyukur kalian berapa orang yang datang. Temanmu yang lain kehilangan kairos ini, tapi kalian dapat kairos ini. Bersyukur. Ada rencana Tuhan pasti buat kalian. Dan waktu kalian hidupi hari-hari hidupmu jadi pengurus dengan baik, sadarilah hidup kita akan dinilai pertama-tama oleh Tuhan. Dan juga orang bisa lihat. Kenapa kamu disebut anak Rockris? Karena bergabungnya di Rockris, banyak waktu yang dihabiskan di Rockris, dan seterusnya. Nah, itu satu hal yang realita. Nah, ini integritas kita akan diuji di situ. Kita lihat bagian-bagian terakhir. Apalagi integritas yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi ngerti kehendak Tuhan. Jadi ini saya kaitkan sama yang tadi ya. Kita anak-anak terang, awasi hidup kita baik-baik. Kita anak-anak terang, ngertilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Nah, ini hal-hal positifnya ya. Kalau tadi jangan begini, jangan begini. Kalau gitu gimana ngomongnya nih sekarang kalau nggak boleh jorok-jorok lagi? Dalam Mazmur, nyanyian rohani, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi, bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Teman-teman, sederhananya perikop ini mau bicara apa? Kalau kamu anak Tuhan, ingat Tuhan itu Tuhan yang mengasihi, hiduplah di dalam kasih. Kalau kamu anak Tuhan, ingatlah Tuhan itu adalah terang, karena itu hiduplah di dalam terang. Sehingga semua tindakanmu biarlah lahir dari pemahaman akan statusmu, identitasmu di dalam Tuhan. Kalau ini yang terjadi, status yang baru dihayati, hidup yang aksinya baru dihayati, itulah integritas. Dan kalau orang punya integritas, itu bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan orang lain. Saya senang dengan kalimat itu ya. Itu kalimat 1 Timotius 4 ayat 16. Ini ayat penutup. Apa yang terjadi kalau kamu hidupnya berintegritas? 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Baca sama-sama ya. Ini masalah ajaran di sini dikaitkan juga. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri. Tekunlah dalam semuanya itu. Menarik sekali, awasilah dirimu. Ini yang kita bicarakan, integritas ya. Tentu juga awasi ajaran. Kalian juga udah belajar ajaran, kita perlu punya pengajaran yang baik. Nah, dalam mengawasi diri, mengawasi ajaran, waktu kamu hidup dengan baik, siapa yang akan menikmati? Pertama-tama,
dirimu, dan kamu akan menyelamatkan orang yang mendengar engkau. Kalian tahu calo kan? Tahu? Pernah jadi calo? Kalian kalau mau pulang dari Bogor itu selalu kebayang calo. Nanti saya kalau di Baranang Siang nih ketemu banyak calo biasanya ya. Jadi di stasiun bus itu, terminal bus, biasanya tuh banyak calo. Yang kita kalau datang tuh saya sampai udah hafal tuh busnya. Paling luar itu bus Uki. Masuk sedikit itu Kalideres, Tanjung Priuk, nah bus saya itu yang Pulau Gadung yang paling dalam. Nah biasa kalau kita udah bawa tas ya, kayak tas retret gitu, dari jauh udah ya, Uki, abang ampun, oh juga begitu kan, kenceng banget dia bilang, Uki, ada yang kadang-kadang udah tarik tas kita, mari pak, siapa lu gitu, sering gitu deh, ya, itu lah calo kan, apa yang ini ya, kadang-kadang gitu, Priuk, no, deres, siapa yang deres, terakhir gitu. Gadung, iya pak. Nah biasanya kalau udah begitu, tas kita diangkatin, diambilin gitu ya. Nah yang menarik apa teman-teman? Orang yang paling semangat ngajak kita naik, waktu busnya jalan justru nggak ikut. Kenapa? Dia cuma calo. Itulah calo kerjaannya kan, ngajak orang ikut tapi dia nggak ikut. Nah saya lihat kalian jadi pengurus bukan jadi calo ya. Surga. Satu dulu. Misalnya ya. Tapi kalau kamu cuma calo, nggak ada integritasnya. Awasi diri baik-baik. Kalau kamu punya integritas, orang lain pun akan ngelihat. Dia tidak cuma omong doang, tapi dia buktikan dalam hidupnya. Kamu menyelamatkan dirimu, kamu selamatkan orang yang dengar kamu. Ya, selamat melayani jadi pengurus yang baru ke depan, yang akan mengakhiri. Ya akan mengakhirilah dengan baik. Tiba-tiba mereka merasa belum melakukan yang terbaik. Mereka ingin 1 tahun lagi. Setiap kita sudah dikasih kesempatan ya. Yang kelas 3 kalian tahulah kesempatan kalian sekarang belajar baik-baik gitu ya. Yang kelas 3, yang kelas 2 ini kesempatan. Kadang-kadang mikir, waduh lagi sibuk sekolah, kok pelayanan juga. Tapi ini kesempatan buat kalian, nikmati itu sama-sama ya. Enak loh. Baik, kalian selesai di sini. Ada pertanyaan? Kita punya setengah jam. Enggak lah. Mau gitu lagi. Andre yang pertama ya. Saya pakai kepret ya Andre. Ada pertanyaan soal integritas? Dalam tujuan yang saya dikasih, diajak untuk memikirkan integritas diri, integritas pelayanan. Saya pikir itu terkait ya. Kalau dirimu berintegritas, maka kamu yang terlibat dalam pelayanan juga integritasnya jelas. SMA 8 mah regenerasinya lumayan baik ya. Kalian yang dipilih bukan cuma ditunjuk oleh guru ya. Di beberapa SMA kan gitu ya. Pengurusnya ditunjuk oleh guru gitu ya. Asal ganteng aja jadi ketua. Sorry ya, gue nggak bilang lu nggak ganteng kok. Murid acaranya ganteng-ganteng. Kampanyenya. Jadi itu yang kadang-kadang saya ngeliat ada juga ya. Teman-teman, ada sekolah-sekolah yang akhirnya pengurusnya nggak berintegritas. Kenapa nggak berintegritas pengurusnya? Karena dia bukan orang yang punya beban pelayanan. Cuman penampilannya mungkin baik, lalu kemudian nilainya bagus. Guru ya udah kau yang jadi ketua gitu ya. Nah saya melihat kalian kan ada dipersiapkan dengan baik ya. Kan bukan seleksi tampang kan yang membuat kalian masuk begitu ya. Kalau seleksi tampang mungkin pada nggak masuk. Oke, ada pertanyaan? Any question about integrity? Hening cipta selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Grace juga.
acara aja belagu lu. Ada teman. Ayo yang mau tanya. Anjing apa? Iya. 5 menit lagi, ayo. Ini kalau ini 10 menit bersama Alex, 30 menit. Iya 30 udah. Ayo. Iya benar. Parah. Tergantung jamnya ya. Saya melihat jam sana soalnya tadi. Jam sana belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nggak apa-apa. Alex langsung pulang malam ini. Anak istri nih, anak istri orang menanti orang lain. Enggak. Kalau menunggu. Oh, yang PKK bukan kalian ya? Itu kelas 3 yang sekarang lulus gitu ya. Minggu depan mereka yang pembinaan ya, alumni. Oke, saya minta izin pulang duluan setelah makan malam tentunya. Lu mau nyuruh gue pulang sekarang? Menyerah. Saya nggak rela. Saya masih punya integritas. Ayo ya. Kalau masih diajak kerja sama lu. Oke, ya kiranya 2 sesi yang saya bawakan bisa menolong kalian khususnya yang baru, yang lama juga. Dimanapun kalian melayani nanti ingat ya, tetap jaga integritas, tetap jaga pelihara kesatuan ya, kesehatian yang kita sudah bahas. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak buat setiap pemahaman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas dan mampu mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, khususnya sebagai orang-orang yang melayani Engkau. Kami bersyukur kami diperlengkapi begitu rupa dengan berbagai wawasan dalam RP ini. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan menolong kami bukan hanya tahu, tetapi kami melakukan yang kami tahu. Bukan hanya banyak mempercakapkannya, tetapi juga melakukannya. Sehingga kami juga menjadi orang-orang yang punya integritas yang baik. Kami berdoa biarlah setiap pelayanan, tindakan pelayanan yang kami lakukan itu lahir dari integritas hidup kami kepada Tuhan. Sehingga bukan sekedar program yang menggerakkan kami, bukan sekedar kehidupan yang dipaksa atau kehidupan yang munafik yang sebenarnya bukan hati yang melayani. Kami minta hati seorang hamba ya Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuannya. Untuk adik-adikku yang sudah kelas 3, mereka sudah akan mengakhiri pelayanan mereka. Tuhan terima kasih untuk apa yang Tuhan karyakan di dalam mereka selama 1 tahun yang boleh berlalu. Dan buat adik-adik yang baru yang akan meneruskan pelayanan ini, mampukan mereka dengan kekuatan kuasa yang dari Tuhan untuk melakukan pelayanan ini. Bukan untuk nama mereka, kepentingan mereka, tapi terutama untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu sebentar, kalau kami juga akan menikmati makan malam. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan juga boleh Tuhan anugerahkan, sehingga melalui makanan minuman ini, kami boleh disegarkan, dikuatkan untuk acara sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, kami mengingat juga keluarga kami di Jakarta yang kami tinggalkan. Tuhan bersama dengan mereka juga malam ini. Dan kiranya kami boleh tenang di sini karena meyakini Tuhan memimpin kehidupan mereka di Jakarta, tentunya memimpin kami di sini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.